selamat pagi. Ya. Selamat pagi Sobat Cuan semuanya. Selamat hari Senin. Seperti biasa aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen e-talks, Economy Talks. Jadi hari ini kita tuh temanya mau membahas terkait dengan diversifikasi investasi dengan obligasi. Kalau hari Senin memang biasanya live Instagramnya nggak sendirian, karena akan ditemenin sama salah satu analis dari CNBC Indonesia. Halo, selamat pagi Awan. Nanti kita akan invite ya langsung analis dari CNBC Indonesia. By the way, Sobat Cuan, kalau mau ada pertanyaan tentang tema kita hari ini, karena hari ini kita mau membahas dan mengupas terkait obligasi pemerintah, nanti Sobat Cuan bisa tulis pertanyaan Sobat Cuan di kolom question box ya. Selamat pagi Sobat Cuan semuanya. Oke, nah kalau kita ngomongin obligasi, mungkin aku mau info dulu sebenarnya obligasi itu apa sih. Jadi obligasi ini adalah surat utang. Jadi untuk Sobat Cuan yang belum tahu, kalau kita namanya investasi obligasi itu artinya investasinya dalam bentuk apa sih, Olive gitu. Investasinya itu dalam bentuk kita membeli surat hutang dari penerbitnya. Nah, hari ini yang kita bahas itu adalah lebih ke obligasi pemerintah. Jadi ibaratnya kalau kita berinvestasi obligasi atau kita beli obligasi, artinya kita ngasih utang ke pemerintah. Nah, utang yang kita kasih atau uang yang kita investasikan tuh dipakai untuk apa sih sama pemerintah? Dipakai untuk pembangunan dan lain-lain. Nah, obligasi pemerintah itu juga disebut sebagai instrumen yang rendah resiko. Makanya kalau bahasa kerennya itu disebutnya adalah risk free rate atau instrumen yang tanpa resiko. Kenapa sih tanpa resiko? Karena memang obligasi pemerintah ini pokok dan juga bunganya itu dijamin oleh undang-undang negara, yang dimana dibayarnya itu sudah disisihkan melalui APBN. Jadi ibaratnya kalau obligasi lain seperti obligasi korporat itu ada kemungkinan bisa gagal bayar perusahaannya, tapi kalau obligasi pemerintah ini hampir tidak mungkin karena baik pokok dan juga bunganya itu dilindungi. Seperti itu, makanya dibilangnya adalah instrumen yang rendah resiko atau bahkan hampir tidak ada resiko. Terus juga obligasi itu termasuk instrumen yang pajaknya itu juga cukup rendah dibandingin sama deposito. Mungkin kan Sobat Cuan ada yang nanya ya, kalau misalnya ada obligasi yang yieldnya 6%, kalau kita bandingin sama deposito misalnya yang jangka pendek, kira-kira lebih oke yang mana ya returnnya? Tergantung kira-kira nanti setelah dipotong pajak returnnya itu netnya lebih bagus yang mana. Karena seperti yang kita tahu, kalau obligasi mungkin ada obligasi kalau deposito mungkin ada deposito BPR yang bunganya cukup gede tapi pajaknya itu 20%. Sedangkan kalau obligasi itu pajaknya itu cuma 10% gitu. Nah, ini sekaligus menjawab nih mau pertanyaannya Effendi, kalau negara bangkrut bisa bayar lagi ke kita? Kan negara bisa cetak duit. Gimana cara beli obligasi, Kak? Oke, jadi kalau beli obligasi itu caranya kalian bisa menghubungi RM kalian. Jadi RM itu orang-orang yang kerja di bankir ya, yang ngurusin investasinya nasabah. Jadi kalau misalnya kalian mau belinya lewat perbankan, kalian tinggal hubungi RM, atau sekarang aplikasi-aplikasi di tiap perbankan itu bagus-bagus ya, terutama misalnya kayak aplikasi Bank Biru gitu ya, kalian bisa langsung beli dari aplikasinya gitu untuk beli obligasi, baik itu SBN atau juga obligasi FR gitu ya, fixed rate. Jadi kalau SBN itu lebih untuk retail, kalau FR itu lebih untuk sebenarnya yang kalau zaman dulu ya untuk institusi atau HNWI. Tapi kalau zaman sekarang FR itu beberapa FR udah dibeli sama retail juga, karena bisa mulai dari modal 1 jutaan aja. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah kalian download aplikasi yang Apert gitu. Apert itu adalah aplikasi yang menjual berbagai macam instrumen investasi seperti reksadana atau juga obligasi ya, yang kayak depannya tuh huruf B atau depannya itu apa ya, pesaingnya satu lagi ya, kayaknya yang paling terkenal sih yang depannya huruf B ya, yang warna hijau itu gitu. Tuh, Effendi bilang tuh melalui aplikasi. Nah, aku sekalian invite ya analis kita, semoga udah standby nih.
pertanyaannya teman-teman. Oh, nih ada nyatanya mending obligasi atau reksadana obligasi, apakah reksadana obligasi returnnya udah dipotong pajak? Kalau reksadana obligasi, maksudnya reksadana pendapatan tetap, itu kita dapatnya udah net kok, jadi nggak ada fee lagi gitu. Halo Tasya, selamat pagi. Pagi. Oke, by the Pagi way ya. Sobat Cuan, karena Tasyanya udah join nih sama kita, Sobat Cuan kalau mau ada pertanyaan, tulisnya di kolom question box. Jadi nanti pertanyaannya bisa kita munculin dan bisa kita jawab bareng-bareng. Jadi pertanyaannya Sobat Cuan juga nggak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk room gitu ya. Jadi biar bisa terjawab. Oke nih, tadi dari pembukaan aja Tasya, pertanyaannya tuh udah seru-seru banget gitu terkait obligasi ini. Kayaknya banyak yang antusias dan masih ada yang belum ngerti juga beli obligasi di mana dan lain-lain. Makanya kita mau bahas sebenarnya hari ini sebenarnya apa sih keunggulan obligasi itu gitu. Karena kalau yang kita tahu instrumen investasi itu nggak hanya saham. Jadi obligasi ini bisa kita jadikan untuk diversifikasi, untuk membalancekan portfolio investasi kita istilahnya biar tidak terlalu volatile. Karena kan seperti yang kita tahu kalau obligasi itu ibaratnya kita itu mendapatkan return yang pasti walaupun memang ada beberapa obligasi pemerintah yang kita bisa tradingkan juga gitu, ibaratnya bisa diperdagangkan di secondary market, tapi pada esensinya orang-orang itu berinvestasi obligasi sebenarnya untuk ngedapetin kupon atau passive income setiap tahunnya atau setiap bulan ya, biasanya ada yang tiap bulan dibagiin ya, ada yang per 6 bulan sekali. Makanya hari ini langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita ngomongin tentang si obligasi itu, kita kan tahu ya segala macam bentuk instrumen investasi Tasya itu pasti dipengaruhi sama kebijakan makro, sama apa yang terjadi di makro dan sama apa yang terjadi di kebijakan fiskal itu sendiri, misalnya naik turunnya suku bunga. Sama juga seperti obligasi ini akan terpengaruh gitu sama naiknya suku bunga gitu. Kita tahu banget nih terakhir BI itu kan naikin suku bunga. Kalau Tasya melihatnya ini dampaknya apa sih sebenarnya setelah BI naikin suku bunga terhadap pasar obligasi pemerintah kita terutama yang jangka panjang? Oke. Pertama kita ngomongin yang keuntungan tadi dulu ya. Dengan investasi di obligasi emang benar kita akan dapat fixed rate ya. Karena obligasi itu bisa dibilang urutannya ya, prioritas dari sebuah mungkin pemerintah ataupun korporasi ini akan memprioritaskan dulu obligasi. Karena obligasi kan surat utang ya. Jadi kalau dibandingin saham yang namanya pihak yang mengeluarkan obligasi, mereka akan membayar dulu obligasi mereka karena mereka mencatatnya sebagai utang gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal suku bunga ini berpengaruh banget ya sama obligasi karena yang suku bunga naik kemarin BI ini membuat yieldnya naik. Yield ini beda sama harga ya. Yield ketika naik, harganya turun gitu. Nah, kemarin aku sempat lihat di lelang tanggal 30 April kemarin, di lelang surat utang negara ya, itu ada FR, mulai dari SPN juga yang jangkanya itu 3 bulan sampai dengan ada yang jangkanya itu sampai 15 tahun. Dan kalau ngelihat flow-nya ya, ketika yield-nya itu naik, itu malah di Indonesia kemarin pas lelang itu tinggi banget minatnya. Minat asing bahkan sempat naik sampai 4 kali lipat di sini. Nah, terus kalau kita melihat dari kenaikan yield ini, orang yang ambil kalau mereka buat hold to maturity ya, atau di hold sampai dengan kupon berakhir atau nggak dijual ya, jadi dibeli sekarang terus dijualnya tuh ketika jatuh tempo, itu mereka akan mendapatkan kupon dan mendapatkan keuntungan dari bunga obligasi gitu. Jadi dapat double gitu ya keuntungannya. Nah, tapi ada juga kok jenis yang misalnya available for sale gitu ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kayak misalnya kondisi ekonomi sedang berguncang gitu kan, terus tiba-tiba yieldnya naik lagi, itu kan artinya harga juga tergoncang lagi, itu mereka juga bisa jualan. Hanya saja mungkin mereka nggak akan mendapatkan keuntungan sebanyak kalau misalnya mereka hold sampai maturity-nya seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau kita melihat banyak sobat cuan nih yang belum paham, kenapa sih kalau suku bunga naik, yield itu cenderung naik gitu kan? Berarti kalau yieldnya naik kan harga obligasinya turun gitu. Seperti yang kita ketahui, sejak dolarnya menguat, terus rupiahnya melemah, BI naikkan suku bunga,
10 years-nya sempat sentuh ke 7,4%. Ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi, Oktober tahun lalu juga pernah terjadi. Terus kalau kita ngelihat US Treasury itu adalah obligasi pemerintah Amerika, Sobat Cuan, ini juga sama nih, mengalami kenaikan gitu yield-nya. Tasya bisa elaborasi lagi nggak? Sebenarnya apa hubungan naiknya suku bunga, kenapa bisa membuat yield obligasi itu mengalami kenaikan? Oke, jadi sebenarnya gini ya, kita harus memahami dulu kenapa si Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga dulu. Jadi mereka menaikkan suku bunga ini kan karena beberapa waktu lalu ada ketidakpastian eksternal itu kan yang mencuat. Dan kita tahu itu utamanya itu dari Amerika. Di Amerika sana mereka masih menahan suku bunga karena mereka belum yakin sama kepercayaan diri dari data-data ekonomi mereka, seperti inflasi mereka yang masih cukup tinggi ya, atau bisa kita bilang ya belum sesuai target The Fed lah. Target The Fed itu di 2%, tapi sejak berbulan-bulan itu belum tercapai terus gitu. Kemudian yang kedua adalah pasar tenaga kerjanya tuh yang masih ketat. Ya bersyukurnya di akhir pekan kemarin tuh NFP tuh udah mulai turun, kemudian angka pengangguran juga naik gitu di sana. Cuman ini kita perlu monitor lagi karena kan biasa ada klaim pengangguran mingguan juga ya. Ya harapannya yang di pekan ini bisa naik gitu, biar ini inline gitu dengan kondisi ekonomi Amerika yang sebenarnya sudah melambat. Tapi dengan keputusan The Fed itu yang kemarin nadanya juga masih rada hawkish ya, itu membuat US Treasury mereka yieldnya, atau tadi yang sempat Mbak Olive bilang di US itu ada obligasi acuan juga namanya US Treasury ya, di tenor 10 tahun itu juga naik. Nah kalau US Treasury mereka naik, ini spreadnya tuh makin sempit sama di yield yang obligasi acuan kita gitu. Semakin menyempit spreadnya ini, nah ini yang membuat market kita gonjang-ganjing gitu ya. Makanya di sini Bank Indonesia mau menstabilkan pergerakan ya pasar keuangan kita dengan cara ya mereka harus menaikkan suku bunga dulu. Apalagi rupiah kita juga kemarin sempat melemah banget ya, sampai hampir lah menyentuh 16.300, tapi belum sempat ya, cuman udah gerak ke 16.280, dan inilah yang membuat mereka harus menaikkan suku bunga dulu. Makanya ini juga mengerek yield obligasi kita naik, supaya apa? Spread antara US Treasury dengan yield obligasi kita itu ada spread yang cukup lumayan gitu. Apalagi kemarin kan sempat nyentuh 5%-an US Treasury, terus kita di belum sampai yang 7%, itu kan udah semakin menyempit banget ya. Padahal kalau kita berpikir ya sebagai seorang investor itu sebenarnya enaknya tuh masuk pas kapan ya gitu ya. Sebenarnya enaknya itu ketika spreadnya itu ya mungkin di 5%-an gitu ya. Tapi kan jauh sebenarnya, kalau 5% berarti kita yieldnya ada di 8%. Tapi itu sebenarnya udah pernah tercapai gitu di tahun 2020 itu kan sempat dia di 8%-an pas COVID-19 gitu ya. Tapi beberapa kali kalau sekarang pas suku bunga naik itu di sekitar 7% ke atas gitu. Tapi nanti kalau misalnya di kita sudah 7% ke atas dan spreadnya mungkin udah 3%-an, kalau 3 tahun terakhir itu kan udah jarang ya sampai 5% spread US sama Indo. Ya, sekitar 3%-an itu udah cukup menarik kalau kita melirik untuk beli, apalagi yang mungkin punya reksadana pendapatan tetap ya, karena pendapatan tetap itu kan mayoritas diisi obligasi. Jadi kalau pas yieldnya lagi naik, mungkin untuk investor reksadana pendapatan tetap ini bisa menjadi area untuk nabur gitu. Tadi kebetulan ada yang nanya kan, kalau dibanding beli obligasi pemerintah sama reksadana pendapatan tetap yang isinya si underlying-nya itu obligasi pemerintah juga, better yang mana gitu? Kalau menurut Asya sendiri seperti apa? Ini sebenarnya bisa tergantung ya. Kalau misalnya kita pengen yang obligasi pemerintah itu kan mereka ada ininya juga, ada tenornya. Biasanya susah ya untuk AFS, mereka kan full to maturity biasa. Jadi kalau kita beli punya pemerintah, kita cek dulu tuh jatuh temponya kapan. Kalau misalnya ada yang setahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Bahkan ada juga kok yang kurang dari setahun. Tapi rata-rata pemerintah tuh bayarnya per bulan kalau nggak salah ya. Jadi enaknya begitu, kita dibayar tiap bulan gitu. Cuman ya itu kita kalau misalnya marketnya lagi drop, lagi maksudnya yieldnya lagi naik, harganya lagi turun, kita nggak bisa jualan gitu. Tapi kalau reksadana pendapatan tetap, nah mereka ini bergantung pada harga ya. Nah kita melihat yield itu untuk patokan aja, oh kalau yieldnya lagi tinggi, wah ini bagus nih buat beli gitu. Nanti kalau udah mulai turun-turun tuh harganya kan bakal naik tuh, jadi kita bisa ngambil. Nanti kalau misalnya pas
dia udah harganya mulai naik ya kita bisa taking profit juga.